Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di Kebaktian Anak Online. Yuk, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan INJIL, dibaca Injil. Yuk sama-sama kita nyanyikan. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. Kayaknya lebih seru kalau pakai gerakan ya, Kak. Iya dong. Nih, Kakak Ikutin kasih ya. tahu Nih. INJIL. I-nya ada Injil. dua. I-nya ada dua. INJIL. Oke? Lupa. L. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya pakai gerakan. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, Injil. kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. Injil, Kitab itu bagiku. berdiri. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, Terakhir. Oke adik-adik silahkan duduk. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari sama-sama kita satukan hati. Kita nyanyikan Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kita ulangi lagi dari awal. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena pemeliharaan-Mu masih Engkau berikan kepada setiap kami hingga pada hari ini. Di pagi yang baru ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah melalui kebaktian ini kami dapat merasakan sukacita, mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, karena kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita mau berbuah semakin besar. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 semakin besar. Berbuah, 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 berbuah.
Silahkan duduk. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjut masuk dalam firman Tuhan, kakak mau ingetin dulu untuk adik-adik memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar ini atau di akhir video YouTube ini. Dan jangan lupa juga nih, ajak teman-temannya, saudaranya, sepupu, semuanya ajakin deh, biar kita bisa kebaktian sama-sama dengan cara share link YouTube ini. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu penyembahan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang hadir di setiap hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik Tuhan, dan supaya firman-Mu ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan juga yang mau pimpin kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan.
Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kuki. Kakak di sini temennya kakak Jessica. Hari ini kakak Jessica nggak bisa bawain cerita kepada adik-adik. Jadi kakak Kuki yang akan menggantikan kakak Jessica. Hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Gimana kalau cerita tentang Yohanes Pembaptis? Tapi kalau cerita tentang Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus mah udah sering ya. Nanti kalau kakak cerita, takutnya adik-adik tidur lagi karena udah bosen, udah tahu ceritanya. Gimana kalau cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis? Ayo adik-adik jangan hanya tahu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tapi adik-adik juga harus tahu cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Oke, kakak mau cerita ya, adik-adik harus dengerin. Awas aja kalau adik-adik nggak dengerin. Awas aja kalau adik-adik tidur atau main HP, bakal kakak gigit loh. Oke, dengerin ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang imam bernama Zakaria. Bapak Zakaria mempunyai istri bernama Ibu Elisabet. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet sangat taat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet tidak mempunyai anak karena Ibu Elisabet mandul dan mereka berdua sudah tua umurnya. Lalu suatu hari ketika Bapak Zakaria sedang bertugas, sedang menjalankan pekerjaannya, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan bernama Gabriel. Malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, "Jangan takut, sebab doa kamu dan istrimu akan digenapi. Istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan harus kamu beri nama Yohanes. Kamu akan sangat bersukacita karena Yohanes, dan banyak orang pun akan bersukacita karena Yohanes. Yohanes akan membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Allah. Yohanes juga akan disertai oleh Roh Kudus." Tetapi Bapak Zakaria tidak percaya kepada malaikat itu, sehingga malaikat itu membuat Bapak Zakaria tidak bisa berbicara lagi, membuat Bapak Zakaria menjadi bisu. Malaikat itu berkata kepada Bapak Zakaria, "Kamu akan menjadi bisu, kamu tidak akan bisa berkata-kata sampai anakmu lahir." Lalu ketika anak itu lahir, tetangga-tetangga dan saudara-saudara Ibu Elisabet juga Bapak Zakaria datang ke rumah. Lalu tetangga itu dan saudara itu berkata supaya anak laki-laki itu dinamai Zakaria seperti nama ayahnya. Tetapi Ibu Elisabet menolak. Ibu Elisabet berkata bahwa anak itu harus dinamai Yohanes. Lalu para tetangga dan para saudara kebingungan karena tidak ada nama Yohanes di keluarga mereka. Lalu mereka bertanya kepada Bapak Zakaria. Dan Bapak Zakaria meminta batu untuk dia menulis. Lalu dia menulis di atas batu itu. Namanya adalah Yohanes. Lalu ketika itu Bapak Zakaria langsung bisa berkata-kata lagi. Bapak Zakaria bisa berbicara lagi. Dan tetangga juga saudara Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet langsung takjub.
melihat hal itu terjadi. Nah, adik-adik pasti kenal kan namanya Yohanes Pembaptis? Adik-adik pasti tahu cerita yang paling terkenal, yaitu dia membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Selain itu, Yohanes Pembaptis juga dia menceritakan tentang cerita Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bapak Zakaria itu semuanya terwujud. Yohanes membuat Bapak Zakaria bersukacita, membuat orang-orang di sekelilingnya juga bersukacita, bergembira. Selain itu, Yohanes juga selalu taat, selalu menuruti perintah Tuhan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Yohanes juga membuat banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Allah. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu rencana Allah untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus di dunia loh. Karena Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan dan juga akan menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi, peran Yohanes Pembaptis ini sangat penting di kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, di kehidupan kita juga penting. Kita harus seperti Yohanes Pembaptis yang menuruti Tuhan Yesus, yang menuruti perintah Allah, yang mengabarkan Injil, menceritakan tentang cerita hebat tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini. Yuk semuanya ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama. Kita buka di Matius 3 ayat 2. Oke, udah dapat semuanya? Matius 3 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke, cerita hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan melupakan cerita ini ya. Ingat, adik-adik harus seperti Yohanes Pembaptis yang menuruti perintah Tuhan, yang mengabarkan Injil, yang menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga membuat banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, kakak juga mau ngingetin ke adik-adik, jangan lupa untuk memberikan persembahan. Caranya bisa dengan mentransferkannya ke rekening yang ada di layar ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk mengajak teman atau keluarga adik-adik supaya ikut bersama-sama menonton cerita tentang Yohanes Pembaptis dan juga ikut bersama-sama dalam Zoom kata hari Rabu. Caranya bisa dengan membagikan link YouTube ini kepada teman atau keluarga adik-adik ya. Cerita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memberikan udara yang segar. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau telah memberikan cerita tentang Yohanes Pembaptis, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yang mau menuruti perintah-Mu, yang mau menceritakan cerita tentang-Mu sehingga banyak orang percaya kepada-Mu. Kami juga mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.